Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berkata kepada mereka, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengerikan. Orang-orang ini adalah orang-orang Kristen. Orang-orang yang mengaku mengenal Yesus. Tetapi mereka ditolak oleh Tuhan. Mereka tidak diakui oleh Yesus. Padahal mereka bernubuat dalam nama Yesus. Mereka mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Kemudian juga mereka melakukan mukjizat dalam nama Yesus. Jika sudah melakukan hal-hal ini, bernubuat, mengusir setan, melakukan mukjizat di dalam nama Yesus, tetapi Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Maka apa yang menjadi ukuran keberhasilan seorang Kristen? Atau apa yang menjadi ukuran keberhasilan pelayanan? Matius 7 ini berhubungan juga dengan Matius 25. Di mana ketika pada akhir zaman, Yesus memisahkan antara kambing dengan domba. Kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Dan orang-orang bingung, mengapa? Apa alasannya? Dan Yesus berkata, ketika aku dalam penjara, kamu menjenguk aku. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Dan apa yang disebut domba-domba ini bertanya, Tuhan, kapan kami melihat kau telanjang? Kapan kau melihat kami sakit mengunjungi engkau? Kapan kamu di penjara? Kapan kamu juga lapar? Kami tidak tahu. Dan Yesus berkata, apa yang kamu lakukan bagi seorang saudaraku yang terkecil ini, atau yang paling hina, atau orang-orang yang tidak dianggap, maka kamu telah melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Perbuatan baik, yang benar-benar baik, tidak memperhitungkan untung rugi. Tidak memperhitungkan apa yang aku akan dapat dari orang ini jika aku menolong dia. Atau tawar-menawar apa yang akan terjadi. Aku beri A, dia beri C sama aku. Perbuatan baik adalah menolong siapapun yang perlu pertolongan sewaktu kamu mampu menolongnya sesuai dengan kemampuanmu. Itu juga perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati dalam Lukas 10. Maka ukuran keberhasilan pelayanan maupun ukuran keberhasilan seorang Kristen hanya dapat diukur sesuai dengan Galatia, yaitu buah roh. Adakah kasih, damai sejahtera, sukacita? Adakah orang berani menyatakan yang benar atau minimal membela kebenaran? Atau paling jelek, ketika tahu tidak membela atau mendukung atau memuji orang-orang yang salah itu. Minimal dia berdiam diri kalau takut. Tidak usah menjilat. Tetapi jika itu semua tidak ada, kita tidak temukan selain sanjungan-sanjungan, selain pujian-pujian, selain selalu berkata yang baik, selain hanya hal yang positif yang dikatakan. Tetapi terhadap kesalahan membisu. Sudah, biarlah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Siapakah engkau sehingga engkau menjadi hakim bagi saudaramu? Tapi Alkitab juga berkata, dari buahnya pohon dinilai. Kita mungkin tidak bisa melihat motivasi, tetapi kita bisa menilai buah apa yang dihasilkan. Ketika orang-orang yang sudah selama ini mengatur, punya kuasa, dan mereka salah, tetapi mereka tetap menyalahkan orang lain, dan mereka berkata yang baik saja tentang diri mereka, maka pastilah mereka yang salah. Kenapa? Mereka sudah punya kekuasaan itu sejak lama, tapi tidak merubah.
Dan ketika mereka makin berkuasa, mereka hanya makin menyalahkan pihak lain, bukan menerima kesalahan itu atas diri mereka. Apakah saya juga seperti itu? Apakah Anda juga seperti itu? Hati-hati. Ketika kita berkata, itu bukan urusanku, hal itu tidak terjadi di zamanku. Jangan menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin, apalagi karena bukan ditunjuk, bukan ditempatkan, tetapi dia mau mencalonkan diri dengan sadar sengaja ingin menjadi pemimpin, tetapi tidak mau bertanggung jawab atas masalah-masalah yang sudah ada sebelumnya, bahkan menciptakan masalah-masalah baru. Janganlah ia memimpin lagi. Karena orang itu jelas tidak menghasilkan buah roh. Jangan bangga dengan ABC. ABC itu audience, building, cash, yang menjadi ukuran standar umum kesuksesan gereja. Padahal itu tidak di Alkitab, tidak ada. Tidak pernah Yesus mengatakan, kalau pendengarmu banyak, engkau akan dipuji oleh Bapakku. Kalau engkau mendirikan banyak bangunan gereja, wis, mantep tenan. Kalau uangmu yang kau kumpulkan untuk kerajaan surga, untuk namaku, kata Yesus, berlimpah-limpah, kau akan dapat komisi 10%, 20%, mungkin 100%. Tidak pernah itu menjadi ukuran sukses dalam Alkitab. Hati-hati, jangan dibelokkan kebenaran Alkitab itu. Yang tidak berbuah roh, yang tidak menghasilkan buah, akan dipotong, ditebang, dibakar. Nilai buahnya. Dan buahnya itu bisa dilihat, bisa dirasakan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, dari kekekalan sampai kekekalan. Amin. Salam kemerdekaan.